Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang industrial timer. Sekarang kita bahas tentang timer digital tipe H5CX. Ini paling banyak juga digunakan di industri. Ya, kira-kira bentuknya ya seperti ini ya. Di sini ada deskripsinya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian fitur-fiturnya seperti apa, kemudian fungsi key proteksinya seperti apa, ini ada di sini ya. Kemudian konfigurasi modelnya ya, ada model yang standar, ekonomi, dan 6 digit type ya. Jadi ini berdasarkan spesifikasinya. Kemudian untuk penggunaannya bisa menggunakan jenis terminal block, jenis output kontak, dan tegangan daya sebesar 24 volt. Koneksi peralatan input outputnya ya, input outputnya seperti ini. Jadi di sini untuk nomor 7 itu adalah reset input, kemudian untuk nomor 8 adalah signal input, dan untuk nomor 9 adalah gate input. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini kalau diklik di sini maka dia akan mulai berjalan. Jadi nanti inputnya masuk ke di sini ya, nomor 8. Sedangkan untuk ngereset, jadi pada saat sudah mencapai setting value, kita mau reset ke 0, kita menyambungkan push button ke terminal nomor 7 ya. Dan ini adalah commonnya ya, common ke push button 1 dan 2. Ya, ini adalah fungsi inputnya. Input sinyal bekerja sebagai fungsi pengaktifan timing. Kemudian untuk input reset, mereset present value dengan memasukkan sinyal di sini, dan input gate menerima atau menolak input sinyal dengan membuka atau menutup pintu. Untuk DIP switch-nya ya, ini adalah untuk konfigurasi timernya. Jadi di sini ada setting DIP switch dinonaktifkan atau aktifkan untuk nomor 1. Ya, untuk nomor 2 time range-nya ya, time range-nya seperti apa. Kemudian mode outputnya seperti apa, mode timer atas atau bawah, lebar sinyal input seperti apa. Nah, di sini ada switch 2, 3, 4 ya, 2, 3, 4. Kalau misalnya di sini kita pilih switch 2, 3, 4 on, maka di sini time range-nya dari 0,001 hingga 9,9 detik. Kalau kita pilih off on berarti 0,1 menit sampai 999 menit ya. Di sini juga ada mode outputnya seperti apa, mode timernya, dan lebar sinyal inputnya. Kemudian fungsi perubahan warna display. Nah, di sini juga kita bisa merubah. Jadi pada saat outputnya on, maka warna displaynya akan berubah. Nah, bisa diatur di sini. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis timer ya. Jenis-jenis timer itu ada timer dan time switch ya. Timer analog dan timer digital. Jadi di sini ada timer sendiri terbagi dua, timer analog dan timer digital. Kalau analog kan biasanya bisa diputar-putar ya, sedangkan yang timer digital bisa ditekan-tekan. Sedangkan untuk displaynya, sebagian besar timer analog tidak menampilkan waktu yang telah dilalui, namun timer dilengkapi dengan indikator yang memungkinkan memeriksa status pengoperasiannya. Sementara timer digital itu ada indikatornya sedang berjalan. Sementara kalau yang analog dia nggak ada sedang berjalan apa enggak, dia langsung outputnya yang kelihatan. Nah, ini yang timer analog seperti ini. Akurasinya ya, akurasi timer digital dan analog menggunakan jenis sirkuit internal yang berbeda untuk menghasilkan waktu. Timer digital sangat akurat karena menggunakan sirkuit presisi yang mahal. Dan fitur-fitur tambahannya ada ya, bisa perubahan warna display, fungsi key protect,
fungsi set value limit, fungsi count output, dan fungsi tune timer. Apakah time switch itu? Ya, tadi kita bahas tentang timer. Nah, sekarang ini time switch. Apa time switch itu? Jadi time switch ini sebenarnya adalah schedule ya, schedule. Jadi kalau misalnya kita ingin mengaktifkan timer itu atau kita ingin menyalakan mesin pada hari Minggu jam 7. Nah, kita bisa setting di sini. Setiap Minggu jam 7 atau setiap hari jam 8 atau setiap hari tertentu jam berapa. Kita bisa setting di situ. Jadi misalnya di industri ada mesin di mana mesin ini adalah mesin oven. Oven ini harus harus berjalan jam setengah 8 pagi. Nah, pada saat berjalan dia memerlukan waktu 30 menit untuk pemanasan ya, untuk pemanasan. Nah, kalau kita jalankan jam setengah 8 dan mulai pemanasan, berarti mesin ini bisa dipakai di jam 8. Itu kan menghabiskan waktu ya, buang-buang waktu. Makanya kalau jam kerja di industri itu setengah 8, otomatis mesin ini harus on dan melakukan pemanasan jam 7 pagi. Nah, kita bisa menggunakan time switch ini. Jadi time switch ini kita gunakan, kita setting setiap hari Senin sampai Jumat misalnya, dia akan on pada jam 7 pagi. Sehingga pada saat setengah 8 operator datang, mesinnya sudah siap dipakai. Bahkan tahunan pun bisa disetting di sini. Contoh aplikasi time switch biasanya digunakan selain factory automation, bisa juga digunakan bel di sekolah dan kantor. Jadi bel itu kan udah diatur ya, jam berapa harus bunyi, kemudian hari apa saja dan sebagainya. Semprotan air di lapangan golf, ventilasi di rumah kaca, menyalakan atau memadamkan lampu di jalan. Portofolio produk timer analog yang seperti ini bisa diklik di sini, detail spesifikasinya, kemudian timer kecil dan multifungsi ya ini. Ya, ini ada timer-timer yang digital ya ini. Untuk time switch ya seperti ini ya. Ini ada model H5F, H5L ya, H2F dan seterusnya. Ya, sampai di sini ya materi untuk timer ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.